Halo semuanya, para penikmat cerita misteri dan horor. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel ini. Malam ini, kita akan mengikuti kisah menegangkan Priska dan Ardi, pasangan muda yang mencari konten horor terbaik hingga ke dasar danau yang penuh rahasia kelam. Horor sebelum bobo, kali ini membawa kita ke sebuah danau buatan di Perancis, di mana sebuah rumah besar bergaya gotik bernama Manor Kegelapan terendam selama puluhan tahun. Priska dan Ardi, dengan rasa ingin tahu dan semangat vlogging, menyelam ke kedalaman dan menemukan rumah yang utuh, penuh dengan jejak keluarga Morel yang dikenal dengan praktik ilmu hitamnya. Namun, eksplorasi mereka berubah menjadi mimpi buruk saat pintu keluar tertutup. Bayangan hidup mulai mengejar mereka, dan kebenaran tentang keluarga Morel yang mengerikan terungkap. Ketegangan memuncak saat Ardi dirasuki oleh entitas jahat, dan Priska harus berjuang melarikan diri dengan sisa oksigen yang hampir habis. Apakah Priska berhasil mencapai permukaan? Atau kutukan keluarga Morel akan menariknya ke kegelapan selamanya? Inilah horor sebelum bobo. Priska dan Ardi adalah pasangan muda dari Indonesia yang sudah bertunangan cukup lama. Keduanya merupakan content creator yang sering bepergian ke Eropa untuk membuat konten-konten bernuansa horor dan penuh misteri. Semangat mereka untuk mengungkap sudut-sudut Eropa yang menakutkan dan terlupakan telah membawa mereka ke kastil-kastil yang terbengkalai, reruntuhan kuno, dan hutan-hutan berhantu yang tak terhitung jumlahnya. Namun, tidak ada yang lebih menggelitik rasa ingin tahu mereka selain reruntuhan yang terendam, yang saat ini telah menjadi sebuah danau buatan. Ardi dan Priska telah membicarakan tentang danau itu beberapa waktu lalu, dan mereka pun memutuskan untuk mengeksplorasi reruntuhan yang terendam itu lebih jauh sebagai konten mereka selanjutnya. Keesokan harinya, Priska dan Ardi bersiap-siap pergi ke lokasi reruntuhan yang terendam di danau buatan, yang menurut informasi yang didapatkan oleh Ardi, berada di sebuah desa terpencil yang terletak di wilayah barat daya Perancis. Namun, sesampainya di sana, Ardi merasa kecewa karena ternyata danau tersebut merupakan destinasi wisata yang cukup ramai dikunjungi para turis. Priska, seorang wanita yang praktis tapi penuh rasa ingin tahu, sudah bosan dengan pengejaran mereka yang tak henti-hentinya mengejar rasa takut dan ketenaran. Saat mereka mendekati danau itu, kegelisahannya semakin bertambah karena tempat liburan yang dulunya sangat indah itu dipenuhi oleh turis. Tawa dan cipratan air mereka mengganggu ketenangan yang diam-diam diharapkan oleh Priska. Priska, yang sedari awal kurang sreg dengan perjalanan mereka kali ini karena harus membuat vlog sambil menyelam ke dasar danau, merasa lega dan mengatakan pada kekasihnya agar menghentikan kegiatan vlogging untuk sementara waktu dan menikmati liburan mereka tanpa harus memikirkan viewers dan sebagainya. Namun, Ardi sudah terlanjur merasa sangat kecewa karena dia telah mempersiapkan segala sesuatunya demi bisa membuat konten menarik di dasar danau. Ardi yakin kalau kontennya kali ini dapat meningkatkan jumlah viewers dan subscribers kanal mereka yang akhir-akhir ini mulai menurun drastis, karena orang-orang menganggap konten-konten yang ia suguhkan mulai membosankan. Ardi, yang haus akan sensasi dan validasi dari para penggemar mereka, berkata bahwa mereka harus tetap menjalankan rencana mereka, bukan hanya untuk vlog, tapi untuk adrenalin yang mendorongnya. Priska dan Ardi memutuskan untuk menginap di sebuah penginapan kuno di tepi danau, di mana dinding-dindingnya dihiasi dengan foto-foto pudar desa itu sebelum hilang di telan air. Malam itu, sambil menyeruput anggur di teras yang menghadap ke danau, mereka mendengar percakapan antara seorang pria tua dan sekelompok turis. Penasaran dengan aksennya yang kental dan kisah-kisah tentang rahasia danau itu, Ardi pun mendekati pria tua itu dan memperkenalkan dirinya sebagai vlogger yang tertarik dengan sejarah daerah tersebut. Pria tua itu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Bernard, mengungkapkan bahwa bagian utama dari danau tersebut tidak lebih dari puing-puing dan reruntuhan yang tidak layak untuk dihebohkan.
Bernard kemudian memberitahu Ardi tentang cabang lain dari danau buatan tersebut, yang letaknya lebih terisolasi di tengah hutan. Bernard menambahkan bahwa di dasar danau buatan itu terdapat bangunan rumah yang ia klaim masih utuh dan terpelihara dengan sempurna meski telah terendam puluhan tahun lamanya. Bernard menyebutnya sebagai Le Manoir des Ténèbres, atau Manor Kegelapan. Bernard menjelaskan bahwa Manor Kegelapan konon tak tersentuh oleh waktu dan masih terawat dengan sempurna, seolah-olah menunggu sesuatu atau seseorang untuk mengganggu tidur abadinya. Mendengar hal tersebut, Ardi pun menjadi bersemangat kembali untuk membuat konten dan mengajak Priska untuk pergi ke sana. Meskipun Priska lebih memilih untuk berlibur tanpa harus memikirkan pekerjaan, dia tak dapat mengabaikan fakta bahwa Ardi telah mencurahkan segalanya untuk perjalanan mereka kali ini. Dengan enggan, Priska pun setuju untuk pergi ke sana. Keesokan paginya, Priska dan Ardi berangkat dengan Bernard sebagai pemandu. Jalan setapak yang melintasi hutan nampak sempit dan ditumbuhi pepohonan. Pepohonan yang meliuk-liuk seakan-akan menjulurkan tangan mereka. Semakin dalam mereka melangkah, dunia menjadi semakin sunyi, hingga yang tersisa hanyalah suara derap sepatu bot mereka di lantai hutan dan gumaman sungai di kejauhan. Selama perjalanan, Bernard menceritakan tentang daerah yang secara artifisial terendam sekitar 50 tahun yang lalu, dan dijadikan danau buatan untuk mencegah banjir besar yang sering terjadi berulang-ulang di masa lampau. Lokasi danau yang dijadikan destinasi wisata hanya menyimpan reruntuhan yang berantakan di dasarnya. Sedangkan Bernard mengklaim bahwa cabang danau yang berada di tengah hutan yang terisolasi memiliki pemandangan menakjubkan, karena terdapat sebuah rumah besar yang masih utuh di dasarnya, yang mana hal itu pastinya akan sangat menarik untuk dijadikan konten. Saat Ardi bertanya tentang legenda urban danau buatan tersebut, Bernard mengemukakan bahwa pembanjiran desa itu, konon katanya, bukan sekadar proyek rekayasa, melainkan sebuah tindakan nekat untuk membersihkan tanah mereka dari masa lalu yang kelam. Bernard kemudian menceritakan tentang keluarga Morel, keluarga kaya raya yang sangat berpengaruh sekaligus ditakuti oleh penduduk desa, karena keeksentrikan dan praktik ilmu gaib mereka. Menurut rumor yang beredar pada masa itu, keluarga Morel dikabarkan telah membuat perjanjian dengan kekuatan gelap. Ketika penduduk desa akhirnya bangkit melawan mereka, dikatakan bahwa keluarga Morel mengutuk tanah itu saat mereka tewas dan mengikat jiwa mereka ke rumah besar itu untuk selamanya. Namun, semua itu hanyalah legenda urban, dan Bernard meminta Priska dan Ardi untuk tidak terlalu memikirkan hal itu, karena legenda tersebut diciptakan untuk menarik para turis ke desa mereka. Saat mereka mencapai tepi danau, air di sana sangat tenang, dan permukaannya nampak seperti batu kaca yang dipoles. Hutan di sekelilingnya seakan-akan membentuk penghalang alami, melindungi tempat itu dari dunia luar. Kegembiraan Ardi terlihat jelas, tetapi Priska merasakan ketakutan yang dingin merayap di tulang punggungnya. Meski demikian, dia berusaha mengabaikan ketakutannya dan tetap mengikuti Ardi karena cintanya pada Ardi menariknya ke kedalaman dunia yang aneh dan terlupakan itu. Setelah mengenakan perlengkapan menyelam, mereka pun terjun ke dalam air hitam, di mana suhu turun dengan cepat saat mereka menyelam semakin dalam. Mereka terus menyelam, mengikuti arah yang telah diinstruksikan oleh Bernard, hingga akhirnya menemukan sebuah bangunan megah bergaya gotik dengan puncak-puncak menara yang menjulang ke atas, seakan-akan ingin menembus permukaan. Seperti yang telah dijelaskan oleh Bernard, kediaman tersebut masih utuh, bahkan sangat mengerikan, dengan dinding-dinding batu yang bertatahkan ganggang yang tak lekang oleh waktu. Sebuah gerbang besi tempa yang besar menjulang di hadapan mereka, dihiasi dengan simbol-simbol aneh yang nampak berdenyut dalam cahaya redup. Tak hanya itu, mereka juga menemukan sebuah papan pengumuman yang menyebutkan bahwa rumah tersebut merupakan area yang terlarang untuk dimasuki. Karena rumah itu sudah tenggelam selama bertahun-tahun,
Ardi dan Priska memilih untuk mengabaikan larangan tersebut dan tetap menerobos pagar. Saat mereka berenang lebih dekat ke pintu masuk kediaman, mereka menemukan pintu utama yang dikunci rapat dengan kunci yang berkarat tetapi kuat. Ardi memberi isyarat kepada Priska untuk mencari jalan masuk lain dengan menyelam mengelilingi rumah itu. Keduanya merasa terkesima karena rumah tersebut ternyata memiliki ukuran yang cukup luas, melebihi perkiraan mereka. Ardi dan Priska mencoba berenang ke lantai atas rumah dan menemukan sebuah jendela kecil di loteng. Setelah memeriksa keadaan di dalam rumah dengan menggunakan drone selam terlebih dahulu, mereka pun lantas memasuki rumah tersebut. Bagian dalam rumah besar itu sama angkernya dengan bagian luarnya. Perabotannya, yang terbungkus bayangan, seolah mengawasi mereka saat mereka bergerak melalui lorong-lorong yang digenangi air. Lukisan-lukisan keluarga Morel, dengan mata mereka yang kosong dan menuduh, nampak menghiasi dinding. Pada momen tersebut, Priska dapat merasakan beban dari tatapan mata tersebut. Sebuah sensasi yang tumbuh dengan setiap langkah yang lebih dalam ke dalam rumah. Tak hanya itu, Priska juga mulai melihat gerakan berkedip-kedip di ujung penglihatannya, dan mendengar suara langkah kaki yang tidak mungkin nyata. Tak lama setelah memasuki rumah itu, Priska mulai mendengar suara-suara aneh. Namun, tidak demikian dengan Ardi yang memastikan pada kekasihnya bahwa sensor gerak pada drone selam mereka tidak menunjukkan adanya pergerakan apapun. Yang mana hal itu membuktikan bahwa tidak ada apapun atau siapapun di sana selain mereka berdua. Sementara itu, di sebuah ruangan, mereka menemukan koleksi foto-foto, dan masing-masing menggambarkan anggota keluarga yang berbeda. Priska bergidik saat melihat motif yang berulang. Liontin tengkorak kecil dengan ukiran rumit yang dikenakan oleh setiap anggota keluarga. Simbol yang sama diulang dalam semacam kuil di salah satu sudut, dikelilingi oleh lilin-lilin yang, secara mustahil, nampak berkedip-kedip seperti baru saja dipadamkan. Bergerak lebih jauh ke dalam rumah, mereka memasuki kamar tidur anak-anak, di mana sebuah boneka antik terletak di atas tempat tidur. Matanya bersinar jahat meskipun sudah bertahun-tahun. Di dinding terdapat gambar kasar yang nampak seperti sosok setan. Cakarnya terentang seolah-olah sedang meraih sesuatu, atau seseorang. Ada rasa takut di dalam ruangan itu. Perasaan tertekan yang mengencang di sekitar dada Priska saat dia memeriksa gambar-gambar itu lebih dekat. Namun, Priska lagi-lagi mengabaikan ketakutannya, karena dia tak ingin membuat Ardi kecewa. Setelah cukup puas menyusuri lantai atas rumah besar itu, Ardi lantas mengajak Priska menyelam ke lantai bawah rumah. Saat berenang turun ke lantai bawah rumah besar itu, atmosfer tiba-tiba menjadi lebih berat. Air menjadi lebih dingin dan lebih pekat. Seakan-akan diresapi oleh keputusasaan yang tersisa dari mereka yang pernah tinggal di sini. Mereka kemudian menemukan apa yang nampak seperti ruang makan, dengan meja panjang yang masih ditata seolah-olah untuk sebuah pesta. Kursi-kursi yang ada di sana ditarik keluar, seolah-olah para penghuninya baru saja bangkit dan pergi di tengah-tengah acara makan mereka. Namun, goresan-goresan di dindinglah yang menarik perhatian Priska. Goresan-goresan yang dalam dan putus asa di batu, yang mengarah ke perapian besar di ujung ruangan. Saat mereka mendekati perapian, tiba-tiba suara yang tidak dapat dijelaskan bergema melalui air. Melodi yang samar-samar, seperti piano yang dimainkan di suatu tempat jauh di dalam mansion. Sensor gerak drone setelah mendeteksi gerakan di kamar sebelah, dan Ardi, yang ingin sekali mendokumentasikan aktivitas paranormal tersebut, mengeluarkan pisau kecil saat mereka bergerak ke arah suara itu. Sesampainya di ruangan yang nampak seperti dapur, Priska dan Ardi menemukan sebuah pintu yang diblokir oleh patung salib besar. Karena penasaran, mereka pun membukanya dan memasuki sebuah ruangan yang dipenuhi oleh peralatan yang lazim digunakan untuk membuat film pada zaman itu. Tak hanya itu,
Mereka juga menemukan bahwa dinding ruangan itu dipenuhi dengan foto-foto dan kliping koran tentang anak-anak yang hilang dari desa-desa di sekitarnya. Melihat hal itu, Priska seketika merasakan gelombang mual saat dia menyadari kebenaran bahwa rumah itu adalah tempat yang mengerikan, tidak hanya bagi keluarga Morel, tapi juga bagi semua orang yang melewati jalan mereka. Ketika menelusuri ruangan itu lebih jauh, Ardi dan Priska dikejutkan dengan temuan 2 mayat dalam keadaan dirantai dan tergantung di atas pentagram yang diukir di lantai batu. Air di sekitar mereka menjadi gelap karena usia. Tubuh-tubuh itu diawetkan dalam kondisi pembusukan parsial yang aneh. Priska dan Ardi hanya bisa menduga bahwa jiwa-jiwa malang ini dikorbankan dalam suatu ritual yang tidak suci sebelum mensyahn itu terendam. Setelah itu, mereka dikejutkan dengan sebuah pintu yang tiba-tiba berdiri terbuka di belakang mereka, memperlihatkan sebuah lorong kecil yang gelap. Ardi, didorong oleh rasa ingin tahu dan kebutuhan untuk mendapatkan lebih banyak rekaman, berenang ke arahnya tanpa merasa ragu sedikit pun, sementara Priska dengan enggan menyusulnya. Di dalam sana, mereka menemukan stoples berisi bagian tubuh yang diawetkan, dan diberi label dengan tanggal yang sesuai dengan hilangnya anak-anak tersebut. Di waktu yang bersamaan, udara, atau apa yang dianggap sebagai udara dalam ruang yang menyesakan itu, terasa kental dengan kejahatan. Priska yang menyadari hal itu lantas berteriak pada Ardi untuk pergi. Tapi Ardi sudah terlalu jauh, dan obsesinya telah membutakan dirinya dari bahaya. Ketika mereka mencoba untuk keluar, mereka menemukan jalan keluar mereka telah diblokir. Lalu jendela yang mereka gunakan untuk masuk telah ditutup dari luar, seolah-olah rumah itu sendiri menolak untuk membiarkan mereka melarikan diri. Kepanikan mulai muncul saat kadar oksigen mereka berkurang. Pikiran Priska mulai berpacu dengan berbagai kemungkinan, tapi semuanya nampak mustahil di hadapan kekuatan supernatural yang sedang bekerja. Saat mereka mencari jalan keluar lain, rumah itu nampak menjadi hidup. Bayangan berubah menjadi bentuk-bentuk yang aneh, dan lukisan-lukisan di dinding berubah. Wajah-wajah keluarga Morel berubah menjadi ekspresi kemarahan dan kesakitan. Mereka mendengar bisikan di dalam air, suara-suara yang memanggil mereka dalam bahasa yang tidak dapat mereka pahami. Priska sontak merasa panik karena merasa terjebak di dalam rumah. Sementara Ardi berusaha menenangkan kekasihnya dan mengajaknya untuk mencari jalan keluar lain. Apalagi setelah Priska melihat penampakan sesosok hantu perempuan yang berusaha menyerangnya. Anehnya, seluruh kaca jendela di rumah tersebut sulit sekali dipecahkan. Priska kemudian teringat sebuah celah di dalam ruang bawah tanah tempat 2 jasad itu dirantai. Mereka pun segera kembali ke sana. Namun, saat Priska tiba di ruang bawah tanah, tiba-tiba saja kedua mayat yang dirantai itu menghilang. Begitu pula dengan Ardi yang tak diketahui keberadaannya. Rasa takut memenuhi Priska saat dia menyadari bahwa mereka tidak sendirian. Kutukan keluarga bangsawan itu nyata, dan keluarga Morel telah bangkit untuk memakan korban baru. Di waktu yang bersamaan, Priska merasa ada sesuatu tak terlihat yang menyerangnya. Ketika berusaha menyelamatkan diri, Priska malah terlilit rantai berkail, hingga menyebabkan tubuhnya terluka dan mengeluarkan darah yang lumayan banyak. Di tengah kepanikannya, Ardi akhirnya muncul dan langsung menenangkan kekasihnya. Ardi mengatakan bahwa dia sedang mencari jalan keluar di ruangan lain. Priska lalu memberitahu Ardi tentang kedua mayat yang tiba-tiba menghilang. Tapi saat mereka pergi untuk memeriksanya, secara mengejutkan, kedua jasad itu sudah berada di tempatnya semula. Priska sangat yakin bahwa dirinya tidak berhalusinasi dan kedua jasad itu memang benar-benar menghilang saat dia sendirian di ruangan tersebut. Ardi yang masih menyangkal bahwa sesuatu yang tidak biasa telah terjadi di dalam rumah tersebut, merasa penasaran, dan lantas menanggalkan topeng yang sengaja digunakan untuk penyiksaan di abad pertengahan dari kedua mayat tersebut.
Mereka segera mengenali wajah kedua mayat itu ketika melihat barisan foto keluarga Morel, keluarga pemilik rumah, saat pertama kali memasuki rumah. Namun, kedua mayat itu tiba-tiba hidup kembali dan mengejar mereka di dalam rumah. Beruntung, mereka dapat melarikan diri dari kejaran mayat hidup tersebut. Ardi dan Priska mencoba keluar dari rumah melalui cerobong asap, tetapi karena celahnya terlalu sempit untuk dilewati, dindingnya runtuh, membuat mereka terpisah dan terjebak di lantai yang berbeda. Ardi, yang terjebak di lantai atas, berusaha keluar dan mencari keberadaan kekasihnya. Namun, ketika sedang berada di kamar tidur, Ardi tak sengaja menemukan silsilah keluarga Morel yang mengungkapkan bahwa Bernard adalah putra bungsu dari keluarga Morel. Ardi pun beranggapan bahwa Bernard sengaja menjebak mereka ke rumah keluarganya yang telah tenggelam di dasar danau, entah untuk tujuan apa. Melalui alat pelacak drone selam, Ardi akhirnya mengetahui keberadaan Priska dan langsung bergegas menuju ke sana. Namun, tiba-tiba saja Ardi diserang oleh sesosok mayat hidup lain, yang ia ketahui dari silsilah dan foto sebagai putri keluarga Morel sekaligus kakak perempuan Bernard, bernama Antoinette. Sementara itu, di lantai bawah, Priska berenang sekuat tenaga, berusaha menyelamatkan diri dari kejaran mayat hidup, hingga akhirnya berhasil bertemu dengan Ardi. Priska memberitahu Ardi agar mereka segera keluar dari rumah itu, dan naik ke permukaan danau, karena persediaan oksigen kian menipis. Tetapi Ardi, yang terlihat aneh dan berbeda, sama sekali tidak menggubris perkataan Priska. Ardi malah menyuruh Priska untuk mengikutinya. Meski merasa takut, Priska mau tidak mau akhirnya mengikuti Ardi. Ketakutan Priska bertambah saat Ardi membawanya ke sebuah ruangan yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Sebuah kapel kuno yang berada jauh di dalam kediaman itu. Dindingnya dilapisi permadani pudar yang menggambarkan ritual mengerikan. Dan di tengah ruangan berdiri sebuah altar yang terbuat dari batu hitam. Rupanya, Ardi telah dirasuki oleh Antoinette. Melalui tubuh Ardi, Antoinette memutar video lama yang memperlihatkan kejadian 50 tahun silam saat seluruh keluarganya masih hidup. Dari situ, akhirnya terungkap bahwa 50 tahun lalu, keluarga Morel menculik anak-anak dari desa-desa sekitar untuk dijadikan tumbal pengorbanan. Mereka dengan sadis membunuh dan memutilasi jasad anak-anak tersebut sebagai persembahan kepada iblis yang mereka sembah. Karena perbuatan kejam tersebut, para warga yang murka akhirnya mengeksekusi keluarga Morel untuk membalas dendam atas kematian anak-anak mereka. Namun, Bernard Morel berhasil melarikan diri dan terus hidup hingga sekarang. Setelah pembantaian keluarga Morel, iblis yang mereka sembah mengutuk keluarga tersebut beserta tanah dan rumah yang mereka tinggali. Oleh karena itu, para warga menyegel rumah tersebut agar tidak ada yang berani memasuki rumah itu, karena mereka meyakini bahwa keluarga Morel masih membutuhkan tumbal untuk melayani iblis yang mereka sembah dalam keabadian. Setelah mengungkapkan semuanya, Antoinette kemudian menampakkan diri di hadapan Priska dan mulai menebar teror. Di bawah pengaruh Antoinette, Ardi mencoba meyakinkan Priska untuk bergabung dengan keluarga Morel dalam keabadian. Namun, Priska dengan tegas menolak dan langsung berusaha kabur dari kapel tersebut. Priska semakin panik karena persediaan oksigennya hanya tersisa 2%. Dalam upaya melarikan diri dari sana, Priska menemukan sebuah celah yang mengarah keluar. Sementara Ardi yang masih berada di bawah pengaruh Antoinette terus berusaha mengejar dan mencoba membunuh Priska. Dalam upaya menyelamatkan dirinya, Priska berhasil melukai Ardi dengan pisau lipat milik pria itu. Untungnya, hal itu membuat Ardi tersadar kembali. Namun, sebelum Ardi dan Priska sempat melarikan diri bersama-sama, Antoinette kembali muncul dan langsung menikam Ardi hingga tewas. Setelah Ardi mati, Antoinette dan keluarga Morel mencoba mengejar dan membunuh Priska,
agar dapat bergabung dengan mereka dalam keabadian. Dengan sisa-sisa kekuatan yang dimilikinya dan juga persediaan oksigen yang sudah hampir habis, Priska akhirnya bisa terbebas dari kepungan hantu keluarga Morel dan berhasil melarikan diri dari rumah keluarga pemuja setan tersebut. Priska mengerahkan segenap tenaga yang tersisa untuk berenang ke atas permukaan. Namun, keputusasaan mulai menggerogoti hatinya ketika jarak antara dirinya dan permukaan air nampak semakin jauh. Meskipun ia sudah berenang sekuat tenaga, setiap gerakan menjadi lebih lambat. Setiap tarikan napas terasa lebih berat, dan pandangannya mulai mengabur karena kekurangan oksigen. Bayangan permukaan air yang semula terlihat dekat kini terasa semakin tak terjangkau, seakan menarik dirinya kembali ke dalam kegelapan. Priska merasakan tubuhnya mulai melemah. Tangan dan kakinya yang tadi bergerak liar kini mulai terasa kaku. Pikirannya mulai terpecah antara keinginan untuk bertahan hidup dan kenyataan bahwa tubuhnya sudah tidak mampu lagi melawan. Dalam sekejap, bayangan keluarga Morel yang mengerikan kembali muncul di benaknya, menghantui sisa-sisa kesadarannya yang mulai memudar. Tiba-tiba, rasa sakit menusuk di dadanya ketika paru-parunya berusaha mati-matian mencari udara yang tidak ada. Ia tersedak. Air dingin segera mengisi paru-parunya, merasuk ke dalam dirinya dengan kejam. Tubuhnya mulai tenggelam, ditarik oleh kekuatan air yang dingin dan tak kenal ampun. Perlahan, Priska merasa tubuhnya semakin berat, seolah dunia di sekelilingnya berubah menjadi lubang hitam yang mengisap segala yang ada. Pandangan Priska kini benar-benar gelap. Suara-suara gemuruh air di sekitarnya mulai memudar, dan perasaan damai yang aneh mulai merayap di benaknya. Dalam momen terakhir sebelum kesadarannya sepenuhnya lenyap, Priska hanya bisa merasakan satu hal, kelegaan karena penderitaannya telah berakhir. Tubuhnya tenggelam lebih dalam ke dasar danau, menghilang di bawah permukaan yang tenang, sementara dunia di atas terus berputar seolah-olah tidak ada yang terjadi. Tersisa hanyalah kehampaan, keheningan yang tak tertembus, dan gelap yang abadi.